Share di baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar Sedekah Ramadan Jilid 2 yang mana telah sukses di jilid pertama tahun 2023. Kita menyelenggarakan acara seperti ini dengan 20 narasumber, 20 topik pembahasan dan juga 4 moderator. Tentunya selama 20 hari berturut-turut kita menyelenggarakan kegiatan ini. Dan yang pasti para narasumbernya adalah narasumber-narasumber yang ekspat di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial gitu ya. Narasumber yang sudah expert banget gitu ya di bidangnya. Bunda Lucy seorang psikolog. Hari ini juga akan bersharing kepada kita tentang understanding your business. Nah, kita akan mendengarkan seperti apa sih ya bisnis kita gitu. Apakah ada yang salah tentang bisnis kita? Apakah selama ini kita menjalankan bisnis kita sudah sesuai arahan atau sesuai tujuannya atau belum gitu ya. Nah, hari ini akan dibahas oleh Bunda Lucy. Perlu teman-teman ketahui, saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bunda Lucy ini merupakan seorang pakar hipnosis, hipnoterapi, kemudian ahli psikolog, kemudian grounded business coaching, kemudian directive business coach ya. Ini satu alumni dengan saya gitu ya, barengan kita satu kelas dan satu persahabatan gitu. Kita dipertemukan di Malang di grounded business coaching dengan Bunda Lucy. Kemudian selama 45 menit ke depan Bunda Lucy akan menjelaskan materinya atau sharing lebih ke sharing ya Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bunda Lucy. Kemudian nanti 15 menit kemudian kita akan ada sesi tanya jawab ya dengan Bunda Lucy baik langsung maupun secara chat room gitu ya. Oke, tak lama-lama kita akan sambut Bunda Lucy di Zoom kita hari ini. Mohon izin juga Bapak Ibu nanti tolong untuk mendengarkan narasumber yang sedang menjelaskan. Mikrofonnya di mute ya, jangan sampai ada suara-suara dari luar yang masuk mengganggu peserta lain lagi mendengarkan serius. Oke, saya sambut Bunda Lucy datang di Zoom kita gitu ya. Silakan Bunda Lucy, apa kabar? Oke, thank you. Ini talk Silakan. show apa ngobrol atau gimana nih konsepnya? Aku izin jadiin kohor. Kita Ya, ngobrol-ngobrol aja kali ya. boleh, Ya, silakan. mau kenal dulu sih, karena nggak kenal nggak sayang itu sebenarnya peribahasa yang udah umum kita dengarkan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kenal nggak sayang itu memiliki arti yang lebih dalam ya. Artinya kalau kita nggak kenal, gimana kita bisa sayang sama bisnis kita? Kalau kita nggak kenal sama teman-teman gitu ya, gimana saya bisa membantu teman-teman gitu? Oke, mungkin bisa eh, siapa yang mau apa ya, mau brainstorming mungkin ya ide tentang bisnisnya apa, kemudian udah berapa lama, hal apa yang selama ini eh, jadi hambatan. Karena kayaknya sepertinya loh ya, kalau misalnya saya jelaskan secara gamblang dari awal, yang pertama waktunya tidak mencukupi. Nah, yang kedua itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di sini, betul nggak? Nah, sekarang mungkin dibantu sama Coach Adi. Ini kira-kira bisnisnya apa ya teman-teman ya? Oke, teman-teman silakan nih kita diskusi sesinya ya dengan Bunda Lucy. Karena Bunda Lucy ini kan seorang psikolog ya. Jadi kalau misalkan ngejelasin materi itu langsung titik poinnya aja. Apa kendala teman-teman hari ini gitu ya. Nah, saya ingin tanya nih ke teman-teman. Usahanya teman-teman ini apa? Silakan di kolom chat atau ada yang mau langsung menyalakan mikrofonnya gitu ya dengan videonya boleh untuk kita berdiskusi dengan Bunda Lucy. Silakan teman-teman. Kemarin tuh Bun ada yang usahanya ini susu kedelai. Kemudian ada yang usahanya Hmm. makanan-makanan ringan puasaan tuh ya. Terus kemudian ada yang madu. Kemudian ada yang passion juga ya. Saya lihat. Nah silakan nih teman-teman dikonsultasikan atau diceritakan gitu bisnisnya teman-teman ini apa gitu.
Ayo silakan ada yang berani untuk berbicara gitu ya. Karena harus Ini ada yang dibahas gak sih gitu ya. iya. Ya kan? Kalau nggak dipraktekkan mungkin selama 1 jam ilmunya bisa nguap. Tapi kalau Iya. dipraktekkan gitu ya, akan diingat terus gitu insight-insightnya. Nah, Ati dari Bogor, seller produk telur asin. Oke. ya, Sekalian apa sih sebenarnya kendala? Yang penting sebenarnya orang itu maunya maju ya. Jadi apa sih hambatan-hambatannya? Jadi kalau tadi bilang apa memperkenalkan diri saya sebagai psikolog gitu ya, itu apa kalau orang datang ke saya atau ke dokter itu kan sakitnya apa ya gitu ya, terus dikasih obat itu enggak. Nah, sebenarnya kita datang ke webinar manapun juga sama, punya masalah yang sebenarnya kita sedang cari solusinya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bertanya, artinya adalah saya bukan mengajarkan sebagai psikolog atau sebagai grounded business coaching tadi, tapi saya sebagai ahli nujum. Jadi saya mesti menerawang betul. dulu nih teman-teman itu kira-kira apa ya hambatannya gitu. Betul nggak sih? Ayo, teman-teman, ada yang mau raise hand gak nih? Ya, kan Bunda Lucy ini mau apa namanya menerawang gitu ya. Kesalahan-kesalahan bisnis kita. Nah, emang sesi sekarang ini menarik ya, teman-teman semuanya. Dan ini langka sekali gitu ya pada saat membuka sesi, kemudian langsung ditanya gitu. Ayo jangan malu-malu gitu. Iya iya iya, betul Karena betul. emang betul sih Bun ya. Sekarang kita ngisi materi gitu ya. Tapi dengerin, dengerin tapi nggak mengena kepada masalahnya gitu. Kan sayang ya. Ini langsung aja gitu. Masalah yang dihadapi apa hari ini? Langsung ditanyakan. Weh, kita Siapa disambut-sambut ini yang lagu. nyanyi? Oke, silakan. Yuk, Mbak Nami, AA, Ahmad, Ya, Fauzi, silakan. Oh iya Mbak silakan. Nami, mau ya. sharing? Boleh Mbak Narni ya, silakan. Sebelumnya dulu sih. Eh, Karena bisnis belum ini sih ya masih apa usaha usaha suami yang usaha gitu kan. Nah, awalnya tadinya eh, ini apa stick gitu ya stick. Nah, eh, tapi dengan berjalannya waktu sepertinya kurang kurang ini ya mungkin ya yang minat itu kurang banyak dan eh, kebetulan untuk yang menjadi kendala itu sewa tempat ya Bu ya mahal gitu ya itu jadi kadang jadi kami juga harus cari tempat lain gitu. Nah kemudian ada tempat di mana di sini eh, tidak sewa tempat tapi berdasarkan nanti eh, mereka ambil dari harga per porsi gitu Bu gitu kan. Nah, paling tidak ini agak meringankan dari segi sewa ya Bu ya. Gitu kan itu. Nah, memang belum belum apa belum terlalu ramai karena ini kami itu jadi ada di kafe gitu Bu. Nah, kafe itu ada apa? Ada namanya apa? Eh, pedagang-pedagang ya, beberapa gitu pedagang di situ di kafe itu. Nah, Eh, jadi ya tergantung kepada pengunjung dari kafe gitu Bu. Nah, gimana apa ya untuk meningkatkan ini juga gimana caranya begitu ya Bu ya. Nah, karena kan kalau kalau sebelumnya kan bisa online ya. Nah, kalau di online itu harus melalui pihak kafe juga gitu. Gitu Bu. Gimana caranya untuk meningkatkan ini jalan. Itu sih Bu. Oke. Jadi isunya itu yang pertama mungkin bisa jadi tentang pemodalan gitu ya, bisa jadi. Kemudian Iya, kedua, bagaimana meningkatkan revenue gitu ya dari produk yang iya, dijual gitu. Kemudian yang ketiga isunya mungkin lebih ke strategi kali ya. iya. Kayak ini yang di kolom chat menawarkan menawarkan barang yang saya jual. Oh, oke oke.
jualnya apa? Telur asin ya. Cuman produk telur asin ya, Bu Ati ya. Oke, ada lagi rata-rata tentang jual. Ini sebenarnya isu umum nggak sih kalau penjual itu gelisah tentang penjualan? Iyalah ya, kan dari situ datang uangnya gitu ya. Nah, tentang memahami bisnis ini sama seperti ketika kita bicara tentang diri kita sendiri gitu ya. Banyak orang justru kalau ditanya seberapa besar kamu kenal diri kamu sendiri, mungkin dia tahu gitu ya, namanya, identitasnya, asal dari mana, terus apa yang dilakukan, pekerjaannya apa. Tapi seberapa jauh dia tahu bahwa dirinya itu punya potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Sedikit sekali orang yang tahu passionnya di mana gitu. Bahkan mungkin apakah memang saya jual steak atau telur asin atau kacang goreng itu emang passion saya atau karena kepepet, udahlah dari pandemi laku ya sudah jalanin aja sampai sekarang gitu, atau ikut-ikutan sama orang lain, atau ya udahlah daripada nggak ada kerjaan, atau memang betul-betul serius ingin mengembangkan bisnisnya, karena bisnis itu punya roh, punya jiwa gitu. Jadi ketika kita bisa incas sama bisnis kita, dia akan berkembang sesuai dengan passion atau sesuai dengan intensi yang kita miliki. Contohnya, misalnya ada satu orang yang pengen berbisnis ayam geprek gitu ya. Terus, tapi dia melihat bahwa dia jual di tempat di kota kecil mungkin ya, yang mungkin peminat ayam geprek hampir nggak ada. Lalu dia nggak tahu bagaimana caranya melakukan strategi penjualan terhadap ayam geprek gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah intensinya orang itu tuh menjual ayam geprek, meningkatkan penjualan ayam geprek, meningkatkan omset atau apa gitu. Tapi setelah ditelusuri ya, karena dia tidak paham tentang apakah memang dia passion banget di ayam geprek atau cuma sekedarnya. Ternyata yang dia inginkan, saya mau punya uang banyak untuk bisa berbisnis ayam geprek dan mengembangkan bisnis ayam geprek. Tuh, tujuannya beda lagi gitu ya. Jadi artinya kalau tujuannya itu berarti kita sah-sah aja ya jualannya nggak ayam geprek gitu ya. Pokoknya tujuannya kan ujungnya pengen saya mau mengembangkan bisnis ayam geprek saya dengan cara pendapatan yang tidak terduga dari mana asalnya gitu. Oke, saya izin share screen. Kalau ada yang mungkin mau sharing lagi silakan langsung aja ya. Boleh ini, Boleh, boleh, Bu boleh. Lucy? Silakan. Iya. Jadi sekarang itu kami tidak menjual steak lagi, menjual bakso karena suami itu pertimbangannya kalau bakso itu banyak peminatnya, banyak orang yang suka ya, Oke, anak-anak maupun ya. sampai dewasa gitu. Itu pertimbangannya. Dan suami itu selalu ini melakukan eksperimen lah ya, seperti bumbunya gimana sih enak, bikin sendiri gitu untuk Ya. bumbunya. Sampai dirasa itu salah satu untuk supaya beda ya dengan yang lain gitu. Ya. Nah, jadi bikin sendiri untuk bumbunya itu. Nah, kalau ini sih kalau pendapat dari dari konsumen ya, ada yang beli emang beda gitu ya, dari bumbu katanya wangi gitu kan. Nah, hanya untuk meningkatkan ini, meningkatkan konsumen ya, yang itu Ya. nih yang masih Iya, iya, terbatas gitu. betul. Itu sebuah strategi kalau menurut saya gitu. Jadi misalnya Bu Nani sama suami tuh passionnya di stick gitu ya. Tapi ternyata terkendala di stick. Apakah nggak boleh karena passionnya di stick, lalu kita bisa beralih ke bisnis lain yang kira-kira mungkin lebih menarik buat masyarakat gitu ya. Boleh gitu. Cuman ujungnya apakah bisnisnya jadi bisnis bakso atau bisnis stick tetap gitu ya. Kalau nanti ujungnya bisnis stick berarti bisnis baksonya itu sebagai bisnis sampingan gitu ya. Karena ujungnya itu akan membuat sebuah cafe stick gitu. Jadi energi follow your intention. Energi intensi kita. Kalau intensi kita ke stick, maka nanti urusan kita dapat uang dari bakso kayak dari jual ayam geprek kayak dari jual payung atau dari jual telur asin, nanti arahnya uang itu akan kita kumpulkan untuk jual stick gitu ya, untuk stick ujungnya gitu. Nah, kemudian tentang karena ada survei nih ya, survei membuktikan
anak-anak itu atau orang di Indonesia lah pada umumnya itu suka sama bakso gitu. Tapi apakah orang di desa, misalnya di kota Lamongan, suka bakso sama seperti orang Indonesia pada umumnya? Apakah orang di daerah misalnya eh, Makassar suka bakso sama seperti orang pada umumnya gitu? Jadi survei itu penting juga karena gini, orang Indonesia itu suka sama yang namanya hype gitu. Wah enak, bumbunya enak lah segala macam hype dari mulut ke mulut, terus kemudian rame. Nah nanti kebetulan pada saat udah nggak hype dia sepi lagi nih. Begitu sepi, namanya manusia biasanya beralih ke cari-cari nih yang mana yang lebih rame gitu. Sehingga yang terjadi nanti energi kita scatter, kacau gitu loh. Ke bakso juga, ke steak juga, kemudian nyari-nyari lagi kira-kira apa nih yang lagi hype gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lebih lebih apa ya, lebih ngajarin gini, gimana ya caranya jual kulkas di hutan, di mana hutan itu nggak butuh kulkas gitu ya, atau jual kulkas di Eskimo ya, mereka kan nggak butuh es gitu ya karena sudah dingin. Gimana caranya itu bisa laku? Jadi lebih ke strategi. Karena kalau enggak nanti lari lagi nih. Oh, ntar sepi lagi, terus kemudian stuck lagi, lari lagi ke bisnis lain itu. Tapi saya nggak bilang kalau itu nggak boleh dilakukan, boleh-boleh saja gitu ya. Atau mungkin yang berikutnya, karena belum ketemu banget passionnya mana, ternyata di bakso ini enjoy nih, bikin sambelnya paling enak gitu ya. Oh, pokoknya orang-orang suka gitu, testimoninya udah banyak. Itu mainkan gitu. Yang orang nggak mainkan itu adalah word of mouth sama flying marketing kalau Coach Aris ya bilangnya flying marketing itu marketing burung ya dari mana ke mana, dari mulut ke mulut, kemudian TikTok bersuara, kemudian diviralin gitu ya, atau misalnya panggil influencer bayar aja gitu kan untuk food blogger gitu untuk dia nyoba kemudian dia bisa ngomong kemana-mana. Jadi itu lebih ke strategi ya, sekali lagi ke strategi. Jadi kalau tadi pertanyaan, ada pertanyaan juga ya, awalnya itu buat ningkatin usaha atau buat cuan, itu kembali ke teman-teman. Kalau buat cuan, sama seperti waktu itu saya juga dampingin UMKM, pasti Kos Aziz juga tahu gitu ya. Karena dia susah naikin income ya, dan nggak mau waktu awalnya. 1,5 juta ya, kok 1,5 juta nggak bisa, lu harus 1,5 juta minimal sebulan gitu. Ternyata apa aja yang dia jual gitu ya, bawang merah, bawang putih, pokoknya semua yang ada di dapurnya dia jual. Kemudian dia beli lagi kulaan lagi dengan harga murah dia jual lagi. Karena basicnya dia cuan gitu. Yang penting dapetin cuan, nggak peduli jual apa gitu ya. Oke, kalau ada yang mau dibahas lagi langsung aja sih. Silakan ya di open mic. Jadi teman-teman aku pengen Ya, kalau mau ya gimana? Silakan. ya Halo, boleh ini, boleh boleh. boleh. Ya, jadi gini, suami itu sebenarnya ingin apa? Tidak semata-mata untuk uang ya. Jadi ingin pengen punya usaha gitu ya. Selain itu juga eh, bisa paling nggak bisa ada memberdayakan orang gitu ya, Ya. bekerja gitu kan, gitu. Eh, Kemudian, eh, nah, eh, ingin ya namanya keinginan ya gitu ya, ingin apa memperluas gitu ya. Nah, sekarang sih kebetulan ada apa di tempat lain juga yang kebetulan ini juga ada yang perlu akhirnya buka juga tuh satu satu ini lagi gitu ya, satu Apa outlet tuh? lah gitu ya, bakso juga Bakso sama juga, oke. ya. Nah kebetulan ya, memang suami akhirnya memang sepertinya itu di situ karena bisa eksperimen ya, misalnya apa sih ini yang disukai dari jumlah penjualan yang banyak diminati apa dari beberapa varian baksonya gitu kan, akhirnya bisa bisa ketahuan gitu ya Bu ya, dari beberapa penjualan itu akhirnya oh banyak yang suka ini, nah akhirnya fokus ke situ gitu beberapa item gitu ya variannya. Nah, hanya untuk meningkatkan ini ya mungkin apa ya, mungkin perlu ke online ya, ya terbatasnya tadi kembali dengan pihak eh, kafe itu ya, warung kopi itu, karena kami memang di situ gitu gitunya.
Ya. Itu sih kendala. Jadi fokus sama satu dan kembangkan. Jadi kalau model bisnis itu kan ada dua ya, model BCA sama model Samsung katanya gitu ya. Kalau model Samsung itu kan satu mereknya produknya kemana-mana gitu. Jadi jualan kalau ibaratnya kalau jualan di kuliner itu jual bakso juga, jual cenderamata juga, jual tas juga, jual TV juga gitu ya, jual telur juga gitu. Atau bisnisnya mau BCA. Kalau BCA itu satu mereknya tapi dia terfokus di satu brand gitu. BCA Finance, BCA misalnya BCA tabungan gitu ya. BCA KPR gitu. Nah, itu tergantung pilihan. Yang mana yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi itu tergantung nanti teman-teman ngembangin kemana gitu. Kalau tadi, oh bisnisnya satu, misalnya bakso gitu, memutuskan untuk bakso, tapi variannya banyak, berarti itu modelnya BCA. Tapi kalau misalnya ibu memutuskan, oh iya bisnis stick juga, bisnis bakso juga, ntar ada peluang bisnis siomay, siomay juga, nanti ada peluang bisnis apa juga gitu, itu modelnya Samsung. Yang mana yang bagus itu nanti yang menjadi bahan pertimbangan dianalisa dulu aja gitu. Oke, saya share sebentar ya, supaya Iya. ntar waktunya cukup. Oke, jadi teman-teman kalau kita punya bisnis, pasti kita punya yang namanya ekspektasi, pastilah ya. Semua orang itu kalau punya bisnis itu punya ekspektasi pengen naikin income atau uangnya udah kebanyakan, jadi nggak perlu lah income, nggak perlu keuntungan. Yang penting having fun. Biasakan kalau kayak dulu saya punya teman itu orang kaya banget gitu ya. Terus dia punya warung Indomie. Warung Indomie-nya dijagain sama temennya gitu. Terus saya nanya, kenapa kamu punya warung Indomie? Ya just having fun aja gitu. Nggak ada tujuan apa-apa. Ya nggak apa-apa juga gitu. Atau misalnya ada orang yang kaya banget terus dia punya usaha dengan tujuan ya untuk mandiri nggak apa-apa juga ya. Tapi kan itu ekspektasinya dia tuh untuk fun gitu ya. Atau ada orang yang senang berstrategi gitu. Jadi ada tipe yang mungkin kalau ibu tadi sama suaminya itu tipenya strategik gitu ya. Oh iya ya kalau jual bakso karena bakso ini peminatnya banyak. Terus saya bisa punya kelihayan membuat sambal yang enak. Terus ternyata dengan sambal yang enak itu testimoninya kemana-mana. Bakso saya tambah laku, tambah rame. Sehingga teman saya minta saya buka di tempat yang lain cabang gitu. Terus oh iya gimana nih caranya nih supaya menaikkan penjualan? Nambah varian, nambah produk misalnya gitu ya. Atau nambah strategi misalnya atau mulai di online kan atau mulai main sosial media gitu. Nah, itu adalah tipe pebisnis yang nice game gitu ya. Jadi orang yang tipenya itu senang dengan permainan kayak misalnya monopoli aja, menang kalah biasa, tapi yang penting saya bisa menciptakan strategi tertentu untuk membuat permainan ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat saya di luar keuntungan gitu ya. Atau ada tipe pebisnis gitu ya, pebisnis biasanya pebisnis ya UMKM itu ya seneng buat sesuatu itu karena memang mencintai customer gitu. Jadi saya kemarin ini ketemu sama satu penggiat UMKM, tapi dia udah ekspor sih ya. Dia pembuat tas dari rotan gitu. Ibunya tuh cantik gitu ya. Pokoknya matching dari atas ke bawah sampai ke tas-tasnya. Kemudian juga nggak kekurangan ya. Maksudnya dia cuma punya potensi, tapi bingung potensinya mau diapain. Kemudian dia cuma tawarkan produk gitu ya. Waktu itu saya lupa ke temennya gitu. Kemudian temennya menyambut, oh ya ini tuh bagus banget gitu ya produknya gitu. Jadi waktu saya tanya apa tujuan dia menciptakan bisnis ini, karena dia mencintai para wanita gitu. Jadi beda-beda ya ternyata ya. Saya jadi paham, oh ternyata tipe-tipe pebisnis itu memiliki tujuannya masing-masing gitu. Dulu saya juga pernah punya restoran gitu. Tujuan saya apa? Ya saya sih tiga-tiganya ya. Karena saya fun. Kenapa fun? Saya itu bisa saya senang senang ini soalnya senang musik gitu ya, senang musik, senang nyanyi, senang entertain orang. Jadi kadang suka ngundang orang yang sampai wah rame banget gitu ya di kafe saya. Terus kemudian adain lomba gitu. Iya fun gitu ya.
Dan saya merasa ya itu nice banget gitu ketika misalnya sepi, aduh harus gimana nih ya, wah buat brosur buat apa gitu ya, bagiin ke ibu-ibu PKK, bagiin ke sekitarnya, kemudian ayo ajak orang buat pesan ke kita segala macam gitu. Dan satu lagi love you gitu. Jadi saya senang ngelayanin orang gitu ya. Jadi makanya kalau di restoran saya itu saya selalu satu hal, kamu harus mencintai pelanggan kamu. Kalau kamu mau pelanggan kamu mencintai kamu. Jadi dari pas buka pintu gitu dia langsung bilang, "Selamat siang, Bos." gitu ya. Pas duduk dia udah tahu nih si bos ini pesennya apa aja. "Bos, biasa ya, Bos, Indomie pakai telur, nggak pedes, sosisnya 2 gitu misalnya gitu. Ini kenapa nih? Sorry. Oh, masih aman ya? Aman, aman, Bun. Oh, enggak, soalnya kayak apa Zoom saya tiba-tiba lagi dipakai yang lain. Oh, aman, Bun. Kita lagi Oke ya. dengerin fokus nih. Oke. Terus sudah gitu itu ekspektasi lah ya, ekspektasi. Ternyata ekspektasi itu enggak sesuai dengan reality dong ya, gitu ya. Jadi waktu itu saya punya karyawan itu agak-agak bences gitu ya, terus mulutnya lemes dan gemoy terus gebuk gitu ya. Itu makanan tuh suka hilang. Makanan suka hilang tapi dia nggak pernah ngaku gitu. Tapi saya punya jurus untuk dia bisa ngaku gitu. Hehehe. Saya makan gitu. Jadi tuh ada aja ya kecurangan. Even misalnya bisnis sama saudara pun mungkin banyak hal yang kita temukan di lapangan gitu ya. Kemudian kita ngerasa, aduh ini tuh nggak strateginya nggak tepat banget nih. Aduh gimana nih? Harus kita rubah gitu. Nah, tapi kenyataannya itu belum tentu semuanya itu semanis yang kelihatannya gitu ya. Jadi ada yang mungkin perasaan kecewa, perasaan yang kayak nggak puas, kemudian merasa gagal terus gitu ya. Kemudian jadi akhirnya stuck atau mental block. Oh iya ya, orang di toko sebelah bisa ramai, saya enggak. Berarti saya gagal nih. Gak bisa, saya gagal nih. Jadi kalau kita berpikiran kita nggak bisa gitu ya, artinya kita nggak bisa menyadari bahwa diri kita itu sebenarnya pencipta permainan itu, jadi tergantung kemana kita bawa permainan kita dong ya. Karena pikiran kita menciptakan kenyataan. Apa yang kita pikirkan, kalau kita pikirkan, waduh toko sepi. Nah itu toko sepi itu udah masuk ke dalam pikiran kita, maka pikiran kita itu akan menyuruh tubuh kita untuk tidak bergerak. Artinya jadi kita nggak ada action. Sehingga tokonya makin sepi gitu ya. Sehingga menarik orang untuk mendorong orang untuk nggak beli ke tempat kita. Jadi hati-hati dengan permainan atau bisikan-bisikan jahat ya yang ada di pikiran yang sebenarnya itu bisa mengendalikan kita dan mengendalikan bisnis kita dan itu jahat banget gitu ya. Nah ini yang pertama tentang memahami bisnis adalah memahami bahwa kita punya kenyataan dan kita punya keinginan. Kenyataan yang sekarang belum tentu sama dengan keinginan kita. Pasti ada gap. Bagaimana caranya supaya gap ini makin sedikit adalah dengan bermain banyak strategi, mungkin ningkatin value, belajar, cari tahu, survei ulang customer, memahami bisnis kita. Even misalnya kita bukan jual produk yang kita produksi sendiri gitu ya, produksi dari luar, kita tetap harus tahu kenapa telur asin gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh saya minta ada beberapa teman saya tuh, ih kamu tuh harus tahu tentang produk itu. Ceritakan ke orang tentang itu gitu ya. Jadi dia main YouTube itu ceritain tentang telur asin. Telur asin dirangkai sebagai sebuah cerita gitu. Kan banyak cara juga ya untuk membuat orang tuh jadi tertarik dengan produk kita gitu. Sebenarnya yang dia beli itu produknya atau orangnya gitu. Jadi banyak kan yang pengalaman saya, yang orang beli itu bukan produknya, tapi orangnya. Nah, maka penting banget untuk kita branding gitu. Jadi misalnya jual bakso
Pak Joko yang jual gitu ya. Baksonya enak sih, sambelnya enak, rame, viral gitu. Tapi lama-lama orang kalau setiap kali makan di situ setiap hari pasti akan bosan dong ya gitu. Jadi dia akan mereferensikan teman-temannya untuk datang ke situ. Datangnya bukan karena baksonya enak lagi isunya, tapi karena dia kenal dekat dengan Pak Joko yang ramah, yang pintar masak, yang suka negur orang, yang fun, yang nice, penampilannya rapi, misalnya gitu ya, orangnya asik diajak ngobrol gitu. Nah itu ya. Nah kenapa kita perlu memahami bisnis, kemudian kita juga perlu dipetakan bisnis kita tuh maunya apa sih, kemana sih arahnya, pakaian yang mau dipakai itu apa, orang kenal kita tuh seperti apa. Banyak banget orang jual bakso, karena bakso doang kan contohnya. Tapi baksonya Pak Joko ini apa sih keunikannya, spesifikasinya apa sih sehingga orang itu mau datang ke dia. Itu yang mesti teman-teman tahu. Kita harus punya branding dan strategi khusus untuk membuat bakso kita tuh laku gitu ya. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti punya PR juga itu ya. Siapa sih apa dulu ya, apa bisnis kita ya. Jadi kalau di situ kan di introduction itu apa bisnis kita? Bisnis kita adalah bla 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 bla. Jelasin. Kenapa saya milih bisnis itu? Apa sih bisnis itu tuh apa gitu ya? Itu dikenalkan dulu. Kemudian market kita apa? Market saya semua. Nah, itu semua market apa bukan ya gitu. Atau misalnya kayak ada yang jual jamu gitu ya. Marketnya jamu itu kan sebenarnya itu ya lansia itu ya, ibu-ibu yang udah menuju lansia 50-an mungkin lah ya, atau 60-an itu. Orang-orang zaman dulu lah ya yang suka jamu. Nah, saking kreatifnya dia buat jamu untuk milenial. Sementara milenial itu takut sama yang namanya jajanan pahit. Ya, karena sudah pahitnya kehidupan, jadi dia takut sama yang namanya pahit-pahit. Ya, persepsi orang, stigma orang itu jamu itu pahit. Kalau pahit nggak enak di mulut. Nggak enak terus juga rasanya sepet gitu ya. Jadi udah melekat di otak mereka. Nah, gimana caranya membangun branding untuk bisa membuat jamu itu laku di pasar anak-anak milenial atau Gen Z gitu. Oh, dia tahu nih, yang lagi laku itu kan boba ya. Nah, jadi ampasnya jahe gitu ya, misalnya dijadiin boba tuh diramu sedemikian rupa supaya nggak pahit, supaya manisnya keluar, supaya anak-anak milenial suka. Nah, target marketnya dibangun lagi nih gitu. Oh, untuk milenial jual jamu boba misalnya gitu ya. Nah, kemudian gimana peluang kita di dalam bisnis atau pasar? Kalau ada film ya, cek toko sebelah. Nah, kalau sebelahnya Indomaret, kita punya Alfamart, sebelahnya Indomaret, sebelahnya Indomaret. Kira-kira kita gimana sebagai yang Alfamart ya? Kira-kira begitulah. Kalau peluang itu kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa mengalahkan si dua Indomaret itu yang berseberangan dan kita bisa membuat dagangan kita bisa laku. Jadi nyebut merek itu gue. Nah ya, jadi teman-teman kalau samping-sampingnya tuh jualan, kalau di Kudus tuh ada jualan lentok ya. Kalau pagi-pagi itu jualan lentok tuh di lokalisasi di satu daerah. Semua pinggir-pinggir itu jualannya lentok. Atau di lokalisasi di satu pasar itu ya. Samping-samping itu jualnya garang asem sama soto ayam, soto Kudus. Nah, itu gimana tuh peluangnya? Peluangnya justru bagus dong, karena banyak yang jual gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan peluang yang lebih dibanding yang lain gitu. Ya, pernah lihat kan kalau misalnya walaupun samping-samping, terus ada satu yang rame banget. Nah, itu cari tahu kenapa dia rame. Nah, itu peluang pasar itu harus diciptakan. Jadi kalau misalnya ada warung yang rame banget, sementara warung-warung lainnya sepi, sementara yang dijual itu sama, teman-teman harus masuk, cari tahu
cari kenapa mereka bisa seperti itu. Peluang apa yang mereka bangun untuk membangun pasar. Bagaimana mereka bisa menjalankan bisnisnya itu secara survive gitu ya. Sementara yang lain kok bisa sepi gitu. Di luar, wah dijulitin gitu, wah ini jajan pakai guna-guna atau apa gitu. Di luar itu teman-teman harus cari tahu gitu. Ya kita nggak bisa berpikir seperti yang orang-orang umum pikirkan gitu ya. Tapi kita harus cari tahu kenapa. Kita belajar dari mereka. Kita belajar dari kelebihannya mereka. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Bahkan mungkin bisa ATP ya, amati, tiru, plek plek-plek kan tiru aja gitu ya kalau misalnya kita memang nggak paham dengan strategi, nggak ngerti gitu ya, atau kita aduh bingung deh nggak ngerti segala macam gitu ya, itu mungkin teman-teman bisa cari tahu, ngobrol sama rekan lain, kemudian cari informasi yang banyak, mungkin tanya sama Mister Google juga bisa gitu ya, belajar dari teman-teman yang sukses gitu. Nah, kemudian teman-teman harus tahu tujuan. Kalau tadi saya bilang ya, bisnis objektif ini adalah tujuan dari teman-teman berbisnis apa gitu. Harus ditentukan. Karena misalnya, oh saya mau meningkatkan penjualan eh, mukena misalnya gitu ya, karena mau lebaran. Berarti kan bisnis objektif itu gitu ya. Tapi itu ternyata bisnisnya musiman karena mau lebaran aja. Bisnis utamanya dia apa? Bisnis utamanya dia misalnya warung Tegal, yang nggak apa-apa. Bisnis objektif itu bisa dirubah gitu ya sepanjang kita masih mau cari cuan gitu ya. Boleh nggak saya mau boleh tadi yang Samsung itu kan apa aja boleh, yang penting dapat cuan nggak sih gitu. Yang penting dapat duit aja dulu gitu, hajar aja semuanya. Yang penting bukannya barangnya sebenarnya kalau menurut saya, tapi bagaimana Anda belajar dari bisnis apapun bisnisnya itu. Apalagi kalau misalnya pemula itu kan belum ngerti ya bisnisnya, trial error, salah, gagal segala macam gitu ya. Terus nyoba sana sini gagal, nyoba ini itu gagal gitu. Nyoba itu diomongin orang terus gampang baper gagal gitu. Jadi banyak kan ya yang maksudnya celah-celah untuk kegagalan bisnisnya banyak. Boleh nyoba-nyoba, boleh. Nyoba aja sampai ketemu yang ini banget, ini aku banget gitu ya. Begitu kayak klik, nah jalanin itu dengan serius. Maka teman-teman akan berubah dari yang Samsung jadi BCA gitu. Gitu ya. Kemudian buat strategi. Jadi kalau misalnya nanti bisnisnya, oh ini karena mau lebaran udahlah ada bisnis baru gitu ya, jual misalnya jual makanan gitu, atau eh, kalau malam-malam gitu kan tajil gitu misalnya malam-malam gitu ya. Itu tajil itu perlu bisnis objektif ya, emang kan cuma gitu doang bisa di pinggir jalan gitu. Semua bisnis itu perlu bisnis objektif, perlu tahu peluangnya. Misalnya teman-teman mungkin nggak sih jual tajil itu tapi nggak di luar gitu ya, misalnya di dalam komplek, apa iya ada orang yang kan kita mau datengin uang nih pas, kenapa makanya kita bisnis tajil gitu ya, kita harus di tengah keramaian dong, di mana kemacetan itu ada, dan kira-kira pada saat jam buka puasa itu orang itu nggak sempet untuk mampir ke restoran, disitulah tajil laku gitu. Kayak kalau saya amatin kan kayak begitu gitu ya. Jadi semuanya perlu strategi. Rencana aksi itu harus benar-benar dibuat planningnya secara mendetil. Saya mau jualan empek-empek. Kira-kira jualannya di mana ya? Tempat seperti apa ya yang tepat untuk saya berjualan? Bagaimana ya saya mengemas makanan ini? Kemudian mungkin nggak sih kita jualannya secara online juga? Kemasannya seperti apa? Semua itu kan perlu dipikirkan gitu ya, dibuat rencana aksinya. Jadi teman-teman, ini PR singkat banget yang menurut saya PR pertama kali ya sebelum orang memulai bisnis itu adalah untuk mengenal. Jadi bukan cuma kayak kalau tadi saya kasih contoh, nama kamu siapa, udah tahu namanya siapa, tempat tinggal di mana, itu cuma surface, cuma luarnya aja.
Dia udah tahu bisnis kamu apa. Bisnis aku pempek, ya orang juga tahu pempek apa gitu ya. Tapi tahu nggak bisnisnya itu seperti apa dalamnya gitu. Oh, yang pempek saya diambilnya dari Lampung. Kenapa pilih Lampung? Karena Lampung itu pempeknya lebih enak, lebih dijamin rasanya, kenyalan segala macam. Pokoknya diceritain mendetil gitu ya sampai jero-jeroannya tahu. Nah, itu baru namanya understanding bisnis. Kenapa harus jual telur asin? Kenapa nggak jual telur ayam atau telur puyuh misalnya gitu? Kenapa harus ngambil di orang? Itu semua kan harus ada why. Kenapa? Kenapa? Jadi harus dipertanyakan. Dengan kita banyak tanya kenapa, maka kita akan dapat sebuah rahasia besar di dalam diri kita tentang, oh, karena saya tahu nih kenapa saya milih ini. Jadi jiwanya besar banget gitu untuk tahu jalannya kemana nih yang harus saya bawa. Saya harus bawa bisnis saya kemana gitu. Jadi bukannya saya bilang nggak boleh ikut-ikutan teman-teman. Oh, yang itu lagi ramai ikut, yang ini lagi ramai ikut. Bukan masalah ikut-ikutan karena rezeki orang tuh beda-beda gitu ya. Belum tentu kalau kita model dia, kita akan sesukses dia karena saya udah banyak banget yang ngalamin orang-orang pada ngikutin tiba-tiba gagal gitu ya. Karena sebenarnya yang di model itu bukan bukan bisnisnya, bukan produknya sekali lagi ya, tapi bagaimana cara supaya dia bisa rame. Nah, itu benar. Ya, sekali lagi. Kalau misalnya ada orang jualan telur puyuh di sana, rame banget gitu ya. Terus kita mau ikut-ikutan, jualan telur puyuh, siapa tahu bisa rame juga gitu. Jadi bukan telur puyuhnya sebenarnya yang penting. Teman-teman bisa jual yang lain gitu, telur ayam kayak telur bebek. Tapi bagaimana caranya supaya dia mencontoh kenapa dia bisa rame itu yang sebenarnya paling penting gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, karena sebentar lagi mau sesi tanya jawab katanya gitu ya. Nah, teman-teman, selain memahami bisnis, ada juga yang mungkin teman-teman perlu ingat bahwa kita perlu menciptakan produk yang, ini singkat aja sih, yang orang lain inginkan, customer inginkan, yang kompetitor jarang atau tidak mainkan, dan yang bisnis teman-teman itu bisa ngelakuin yang terbaik ya. Jadi bukan di kuning ini, tapi kuning yang bawah. Mau nggak Kak? Customernya mau nih. Terus kemudian bisnisnya juga ketemu match gitu. Ketemu nih. Saya bisa menyediakan apa yang customer saya inginkan. Tapi ternyata si kompetitor juga memainkan itu gitu. Artinya zong gitu ya. Saya menyediakan yang customer mau, tapi juga kompetitor ternyata mainkan juga gitu. Terus saya harus berpikir strategi untuk membuat bisnis saya bisa berkembang walaupun kompetitor itu main. Nah, itu sebenarnya challenge kita itu adalah bagaimana kita memainkan winning zone ini supaya kompetitor kita nggak bisa ikut-ikutan masuk ke situ gitu. Itu area saya loh, area saya. Saya menyediakan apa yang si customer saya inginkan loh gitu ya. Jadi jangan pernah kita menyentuh yang kalau bisa ya keunikan atau diferensiasi atau spesifikasi bisnis itu adalah ketika kita bisa tahu apa yang customer inginkan kayak tadi. Oh ya, si ternyata kampung saya itu suka anak-anaknya itu anak muda suka sama makanan pedas. Nah, lalu saya buat sambal pecel misalnya, sambal pecel terenak. Tapi ada kompetitor di sana yang juga bikin sambal pecel. Tapi ternyata dia nggak sepedas punya saya gitu. Itu hal sederhana tapi sebenarnya mungkin penting gitu. Ya, mungkin teman-teman dari sini bisa mendapatkan gambaran bahwa kita memainkan apa yang terbaik buat yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan customer yang jangan lupa bukan cuma menyenangkan tapi yang customer butuhkan. Tapi kalau bisa nih, jangan menyentuh area kecil ini ya. Jangan menyentuh apa yang dimainkan sama kompetitor karena itu akan beresiko untuk merugiin teman-teman gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau bakso Pak Joko sebelahnya bakso Bang Rizky nggak apa-apa. Tapi baksonya Pak Joko itu dicari orang karena
bakso Pak Joko itu terbuat dari sapi yang potong sendiri misalnya, potong sendiri, ngemas sendiri gitu, yang racik sendiri gitu. Tanpa sementara bakso Bang Rizky dia ngambil dari supplier gitu. Oke, terima kasih, saya kembalikan pada saya. Baik, terima kasih singkat padat. Nah, terus langsung mengena gitu ya, Bun. Nih, teman-teman, kan menarik ya ngebahas tentang understanding ya bisnis. Kita jadi melek tuh. Bisnis kita BCA atau Samsung. Kemudian apa salah strategi gitu. Apa kita selama ini belum paham tentang bisnis yang kita jalankan. Nah, sekarang kan sesinya adalah diskusi. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya, jika ingin ada yang mau bertanya, silahkan bertanya langsung ke Bunda Lucy, ya, baik open mic maupun di kolom chat. Silahkan, enaknya sih langsung open mic ya, jadi langsung terjawab gitu. Karena kalau dibaca doang, takutnya nanti salah persepsi yang bacanya. Silakan. Ini ada Bu Aya Kiting dari chat nih, Bun. Bu mau nanya usaha itu punya usaha yang beragam atau satu produk, tapi konsisten sama produk kita sampai bisa dikenal luas. Nah, menurut Bunda Lucy gimana nih? Tadi Ya, sudah di ya. betul. Itu sebenarnya kembali ke ini ya, tujuan masing-masing ya. Kalau ada orang yang mau fokus sama satu produk, dia akan mati-matian berjuang untuk produk itu sampai brandingnya meluas sampai ekspor. Ada orang yang mungkin modelnya, kalau itu kan berarti modelnya model antara Samsung sama BCA gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Kalau yang usaha yang beragam mungkin cuman misalnya fokusnya ke penghasilan, ke omset, atau misalnya ke karena senang sama pernak-perniknya gitu ya, karena senang sama barang-barangnya juga nggak masalah sih. Oke. Nah, jadi nggak masalah ya bergantung persepsi kita mau kemana gitu. Tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya mau uang atau mau produknya biar terkenal aja gitu. Ya, jadi itu penjelasannya dari Bunda Lucy. Silakan dari teman-teman yang lain, ada yang mau diskusi lagi atau mau bertanya atau mau sharing terkait usahanya kayak tadi Bu Narni gitu ya. Gak usah malu-malu teman, justru kalau malu ntar gak ketemu jawabannya gitu ya. Ini mumpung ada Bunda Lucy. Ya kan Bunda Lucy secara kejiwaan langsung mengena gitu ya, terus secara bisnis juga nanti langsung mengena gitu. Jadi teman-teman, oh ternyata salah di kejiwaannya nih ngelakuin bisnis gitu, bukan bisnisnya yang salah gitu. Ayo silakan teman-teman. Ya nggak usah malu ya. Silakan ada yang resen ataupun langsung juga boleh di kolom chat ataupun mau open mic. Ya, ayo. Karena nih yang lagi ngejalanin usaha yang hari ini terkendala masalah gitu ya. Silakan ayo kita ngobrol dengan Bunda Lucy. Mumpung masih ada waktu, ya Bunda Lucy ini kalau udah dijadwalin waktunya segitu-segitu, Bu. Ya, jadi harus manfaatkan. Kalau udah 15 menit, 15 menit Bunda Lucy itu ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi, sharing kepada Bunda Lucy. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau nanya atau mau diskusi atau mau cerita tentang usahanya gitu ya. Tadi kan menarik tuh ada winning zone, ada zona pemenang. Nah, selama ini kita sudah dikenal atau sudah sesuai dengan permintaan konsumen apa belum? Gitu ya. Apakah produk kita masih ternyata kelebihannya masih banyak di kompetitornya, tidak ada di kita gitu sehingga nggak laku-laku. Nah, ayo silakan teman-teman semuanya. Kalau yang belum absen, nanti silakan di absen. Sertifikatnya akan otomatis masuk ke emailnya yang sudah dicatat. Ayo, Bu Narni mungkin ada yang mau diskusi lagi tadi, kayaknya masih belum puas gitu ya. Ya, terima kasih tadi apa jadi ada pencerahan ya. Hanya eh, jadi kadang kami itu berpikir bahwa kalau usaha itu usaha aja dulu gitu. Karena ternyata dengan berjalannya waktu apa yang kita rencanakan ingin berjalan ini dengan berjalan waktu ternyata di akhirnya berbeda dengan di awal gitu, Pak.
Itu sih yang pengalaman kami ya. Akhirnya seperti kan kampanye mau stay gitu ya, tapi dengan berjalannya waktu kita melihat perkembangan dari konsumen juga. Nah, itu ternyata bakso yang banyak ini. Nah, jadi kalau suami itu gitu ininya. Jadi lakukan dulu aja, nanti dengan berjalan waktu kita akan tahu apa yang diinginkan oleh konsumen itu sih Pak. Itu dari ini gitu ya. Dan memang eh, tidak ada usaha yang begitu apa berusaha langsung bisa terus maju apa ya. Tentunya ada Ya, turun naiknya gitu, jatuh bangunnya gitu. Itu sih. betul. Iya, betul. Itu Bun, kalau ditangkap dulu. itu ya, kalau bisnis zaman berapa ya? Mungkin kalau dibagi 3 kelompok gitu ya, tahun 2010 itu kayaknya Facebook baru benar-benar in di Indonesia gitu ya. Terus kemudian sebelum pandemi, setelah pandemi gitu ya. Nah itu orang kan pergerakannya tuh berasa banget ya. Dari yang tadinya nggak pernah online gitu, terus kemudian mulai online, sekarang harus online gitu kan. Nah itu eh, mungkin ada beberapa yang tadi saya menanggapi ada perjalanan-perjalanan yang insidentil yang kita nggak bisa duga gitu ya. Artinya gini, kalau tadi bilang nggak ada perjalanan yang benar-benar langsung instan ya, betul. Karena semuanya harus mulai dari understanding your business. Misalnya gini loh, oh steak nih udah kalah nih, udah stuck gitu ya. Terus lihat abang siomay di samping rame gitu, terus tiba-tiba besoknya langsung jual siomay kan nggak mungkin ya. Pasti ada proses dulu, kenalin dulu pasarnya, kemudian apa nih, mikir dulu lah pasti ya. Walaupun kayak kemana-mana bisnisnya kayaknya pebisnis gitu ya, tipe yang mau nyoba sana sini, tapi kan tetap aja harus ada planning dong, strateginya kayak apa, nanti bikin apa, mau ngapain, itu tetap harus ada planning. Jadi nanti kalau misalnya di tengah jalan drop gitu ya, bisnis kita nggak masalah juga. Tapi untuk memulainya selalu harus ada planning, harus dipahami dulu tentang bisnisnya gitu. Ya, begitu ya, Bu Narni ya. Harus direncanakan, harus diplanningkan. Gimana, Bu Narni? Ya, ya itu eh, ya, kami juga apa buat perencanaan gitu ya Pak ya. Artinya melihat apa sih apa yang banyak diminati itu dari beberapa produk. Karena sebelumnya kami juga pernah usaha ya itu satu lagi yang penting adalah trust orang yang bisa amanah ya ini oleh kita gitu. Karena beberapa kali kami kadang yaitu bekerja ternyata akhirnya orang yang kerja sama itu tidak amanah. Akhirnya ya beberapa kali gagal gitu ya. Nah, yang betulan yang ini alhamdulillah ada orang yang bisa bekerja dan bisa artinya bisa kita percaya lah gitu ya. Nah, itu juga penting sekali akan apa berpengaruh terhadap bisnis kita juga gitu. Nah, itu karena mencari orang yang bisa amanah dan menjalankan ini ya Pak ya, membantu dalam bisnis kita itu juga penting juga sih. Kalau menurut saya begitu. Jadi berdasarkan pengalaman kami berapa kali gitu ya kerjasama, walaupun kadang-kadang kami kenal gitu orangnya, tapi berjalan itu kan kami tidak bisa ya itu tidak bisa pegang amanah yang kita berikan itu sih. Itu yang tadi ya, desire sama keinginan sama kenyataan, kenyataan sama Iya, keinginannya itu ada gap ya. Nah, kalau iya, masalah SDM harus cari cara juga gimana tuh. Karena iya, ini SDM itu sampai sekarang belum ada rumus yang pasti. Bahkan iya. mungkin eh, saya punya cerita malah, Kos Adi juga kenal ya. Itu ada koki salah satu toko donat gitu ya. Bersatu dengan salah satu koki di toko donat yang lainnya yang udah kerja puluhan tahun gitu. Dan mereka membuat toko donat baru. Jadi nggak bisa dikendaliin kalau SDM ya. Kalau udah pinter ya begitu resikonya memang seperti itu sih. Oke, kalau boleh tahu Bu Narni ini di mana sih tinggalnya? Saya di ini Pak di daerah masuknya Kecamatan Ciampea ya Pak. Oh, di Ciampea ya, Iya, tetangga Plato Institute berarti ya. di Cibanteng Baik. Pak, daerah Nah, Cibanteng. oh iya iya Cibandeng Oh, tetanggaan iya. berarti dengan saya. Oke.
Iya. Ini ada lagi Bunda Lucy, ada yang lain. Bentar ya Bunda Nurni ya, kita ke Iya. chat dulu nih. Nanti kalau Bunda Nurni mau nanya lagi, mangga gitu. Kemudian izin bertanya bagaimana merubah perilaku dengan kondisi saat ini semua serba cepat dan digital dalam melangkah saat ini. Bagaimana merubah perilaku dengan kondisi saat ini? Karena saat ini semua serba cepat dan digital. Nah, gimana nih Bun? Kalau nggak Itu ngikutin, chance apa ya? Manajemen perubahan ya. Manajemen perubahan itu yang pertama kalau saya sendiri ya, saya sendiri kan juga bukan generasi milenial walaupun gayanya milenial gitu kan ya. Saya sendiri kalau misalnya disuruh ngikutin satu aplikasi yang lagi susah gitu, kebetulan karena saya lagi kuliah lagi gitu ya. Tadi diajarin aplikasi yang susah gitu. Itu kayak langsung, aduh belajar lagi gitu ya. Itu manusiawi gitu. Tapi artinya gini loh, tujuan kita belajar, tujuan kita mempelajari sebenarnya buat apa? Nah, big why-nya itu yang paling penting. Cari tahu motivasi yang terbesar itu kan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau bahan bakarnya cukup untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar, maka kita akan bergerak mengikuti apa yang terjadi di luar. Karena teknologi itu nggak bisa kita kejar, nggak bisa. Percepatan itu udah luar biasa. Mungkin kalau sekarang zamannya ChatGPT AI gitu ya. Terus teman-teman baru belajar Instagram itu udah yang ribuan kilometer ketinggalan gitu. Itu udah ketinggalan banget. Makanya kita harus benar-benar pantau terus teknologi gitu ya supaya kita tahu. Bahkan sekarang mungkin ide strategi bisnis aja nggak usah mikir, bisa tanya sama ChatGPT. Berikan saya 10 ide bisnis terbaik untuk membuat penghasilan saya berapa ratus juta sebulan. Langsung dia langsung kayak ngerekap gitu ya dari pebisnis-pebisnis internasional mungkin ya yang ada di Google, dia bisa kasih petunjuk ke kita. Kalau dulu kan carikan saya, kalau di Google kan pakai kata kunci ya, pebisnis 100 juta misalnya kata kunci ya. Kalau sekarang tuh tinggal diperintah ChatGPT, dia yang akan nyariin gitu. Kita punya asisten pribadi. Jadi teman-teman nggak perlu takut sama yang namanya perubahan, karena perubahan itu pasti terjadi. Yang nggak pasti terjadi adalah teman-teman mau berubah apa enggak. Sampai ada satu profesor bilang gini, nggak usah takut manusia digantikan AI. Yang kamu harus takut adalah sama orang yang menggunakan AI untuk pekerjaannya. keren kan? Itu profesor lah yang bilang. Jadi jangan takut teman-teman untuk perubahan. Justru kita harus menantang perubahan itu ya Bun, yang ngikutin Iya, gitu. betul. Menarik nih. Oke. Nah, ini ada Mas Aldi Iwan udah open mic atau ada Bu Sulis Boleh nih? juga nanti ya AI for ini, tapi nanti habis lebaran aja ya AI for Ya, nanti habis UMKM. lebaran ya. AI Bunda for Lucy, UMKM ya. Bunda Lucy bawain AI ya. Oke, Bu Sulis, ada yang ditanyakan Bu Sulis sudah open mic. Bu Sulis Setiawati, apakah ada yang mau ditanyakan karena ada open mic ini? Ya, gimana Bu? Oh, salah berarti. Mas Aldi Iwan, mungkin ada yang mau ditanyakan karena ada open mic juga nih. Mas Aldi Iwan, atau tidak? Nah, kalau tidak ada, ya karena waktu juga udah pukul 14.30 nih teman-teman ya. Sayang banget soalnya. Kalau teman-teman tidak mengajak diskusi. Kalau tidak ada ya kita tutup berarti kan. Wah, enak Bunda lu sih nggak nanya ya udah nggak capek gue ngejawab nah, gitu. Kalau ada yang nanya pasti dijawab terus mau sampai jam berapapun Bunda Lucy siap nih. Kita juga siap nongkrongin. Tapi karena nggak ada yang ditanya, mudah-mudahan materinya juga cukup jelas ya oleh Bapak Ibu semuanya para pelaku usaha dan saya melihat juga antusiasnya mendengarkan cukup lumayan bagus gitu ya. Kemudian apa namanya dibuktikan tidak ada yang bertanya berarti kan paham semua gitu kan. Hanya Bu Narni karena Bu Atau Narni ketiduran. atau lagi tidur. Bisa jadi nih karena siang ketiduran ya Bun. Ntar ke jam Ya, 4 harus masak kan tidur dulu, tidur siang. iya benar-benar nanti bangun gitu. Ngedengerin tidur gitu. Atau ada yang cuma ngejar sertifikatnya doang gitu ya. Oh, buat apa namanya gengsi-gengsian udah ngikutin webinar tapi ilmunya nggak dapet. Nah ini kan sayang sekali.
Kan di sertifikatnya ada keren tuh ya, Bunda pemateri-materinya, Bunda Lucy, expert-expert, kemudian yang lain-lain gitu ya. Nah ini ada yang tanya sih di KNI nih, nyimak, oh ada nyimak ternyata, bukan nanya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ada absensi yang harus diisi untuk Bapak Ibu mendapatkan e-sertifikat. Apabila ada kendala, e-sertifikatnya tidak langsung masuk kepada emailnya, silakan nanti dikomunikasikan dengan saya ataupun admin yang ada di grup webinar. Japri ada, nanti biar kita cek gitu ya. Kalau udah ngisi, berarti kan pasti ada tuh di drive-nya sertifikatnya, tinggal kita kirimkan. Tapi kalau belum terrecord di drive, nanti kita bantu buatkan gitu ya secara manual. Oke, Bapak Ibu semuanya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.32. Kalau buat tanyakan konten gimana, Coach? Kalau buat tanyakan konten gimana? Maksudnya buat tayangkan konten apa tanyakan konten? Konten apa ini? Konten untuk ini ada Q&A lagi, ini kayaknya Bun, bentar ya Bun. Oh, cuma keren paparannya benar sih. Oh, buat konten produk mungkin ada tips dari Bunda Lucy secara psikolog konsumen mungkin gitu ya. Apa yang harus ditayangkan gitu, Bun. Dari Tayangkan, tanyakan atau ya, tayangkan mungkin tayangkan kali ya secara konten buat konten itu yang langsung diminati konsumen gitu. buat Harus konten bagaimana? produk. Nah, itu nanti mungkin khusus gitu ya, karena sebenarnya kan kalau dulu kan harus ada videografer gitu ya, atau fotografer. Nah, sekarang dari handphone yang kecil, teman-teman bisa membuat foto yang bagus, bahkan foto jelek aja bisa bagus deh pakai AI. Ya. Jadi emang tadi betul banget sih, kita harus merubah kebiasaan kita yang tadinya manual jadi ke AI. Jadi kalau orang bilang, ih fotonya bagus banget, jangan bilang-bilang itu pakai AI, bilang aja terima kasih gitu. Siapa tahu dapat orderan terus dapat bisnis baru ya kan buat Iya, foto. betul. Kalau kemarin kita tahun lalu kita ngundang Dokter Kanva, Mas Fitria. Nah, Nah, kalau pakai Canva itu masih manual. ya manual ya. Iya. Kalau pakai AI nggak manual, tinggal perintah aja keluar gambarnya. Iya. Nah, itu ya apa namanya? Kemarin nama Mas Syamas tuh ada kita undang Mas Syamas di apa Sedekah Ramadan Jilid 1. Kemarin beliau kontak juga masih ada slot gak? Wah, kebetulan udah full gitu ya. Doa nantilah kita bikin event untuk ngundang Dr. Kanva, Mas Syamas Fitria untuk bisa sharing kepada teman-teman terkait Canva, apa namanya konten-konten yang bisa menarik. Nah, tadi udah dijelaskan Bunda Lucy, AI juga ternyata lebih canggih gitu ya dibanding Canva, Canva masih manual ya udah langsung kita nulis jadi gambarnya. Bunda Lucy Biar kayaknya orang udah males. pelajari AI ya, Bun. Udah setiap hari dituntut Tapi dengan tadi AI. ada kepengen bawain materi AI ini menarik Oh ya, gitu. AI for UMKM ya. Asik. Nanti kita buat ya kelas khusus untuk AI. Nanti makanya teman-teman di grup webinar itu tidak hanya untuk fasilitas webinar secara Ramadan saja, tapi insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bersifat webinar gitu ya, yang insya Allah diselenggarakan oleh Breta Institute. Jadi kita undang-undang para narasumber-narasumber yang sesuai kebutuhan teman-teman. Nanti kita akan tanya juga di grup apa kebutuhannya, biar kita siapkan para narasumber-narasumbernya yang expert tentunya ya. Insya Allah banyak materi-materi yang dari para narasumber memberikan informasi pada UKM. Gitu ya, teman-teman. Oke, udah lewat 5 menit gitu ya. Kita harus on time gitu ya, biar tidak tidak mengganggu waktu kita yang lainnya. Oke, eh, kita akhiri perjumpaan kita. Bunda Lucy ada closing statement dulu kepada para teman-teman yang hadir di Jemar ini. Ya, closing statement ya. Jangan takut terhadap perubahan, tapi takutlah kalau kita nggak berubah ya. Iya. Thank you, selamat sore semuanya. Terima kasih Bunda Lucy atas paparannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ladang pahala kebaikan untuk Bunda Lucy.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf apabila selama sesi dengan kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian sampai jumpa besok, karena besok juga masih ada materi dari para narasumber lain. Stay tune terus di grup WA. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, Masih selamat sore semua. dengan Coach Adi. Ya.